Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Mamas Dosen. Pada sesi kali ini yaitu sesi pembelajaran melanjutkan dari pembelajaran sebelumnya. Pada kesempatan kali ini kita sampai pada kegiatan 1.3, yaitu operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Jadi silahkan adik-adik semua untuk dibuka buku siswanya dan disiapkan buku tulis dan alat-alatnya, siapa tahu ada hal-hal penting yang perlu dicatat. Untuk yang pertama yaitu perkalian bilangan bulat. Nah, perkalian bilangan bulat di sini ada contoh ya. Kalau di buku siswa ini biasanya adalah surat dari dokter. Ketika kita berobat ada tulisan 3 kali sehari begitu ya. Itu biasanya ada di tulisan obat gitu. Artinya apa? Artinya 3 kali 1 hari itu seperti ini. Berarti ya, perhatikan di sini ya. Di garis tulisan ada 3 kali 1 hari. Itu artinya adalah penjumlahan 1 sebanyak 3 kali. 1 ditambah 1 ditambah 1. Jadi begitu. Artinya kita minum obat satu-satu sebanyak 3 kali. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, terus ada contoh lagi ini. Suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Jika tinggi satu lantai gedung adalah 6 meter, maka berapakah tinggi gedung tanpa atap? Nah, artinya berarti perkalian yaitu 5 kali 6. Seperti yang di awal tadi, berarti di sini penjumlahan 6 sebanyak 5 kali. 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 yaitu 30 meter. Nah, jadi jangan sampai salah ya adik-adik sekalian. Kalau ada 5 kali 6, bukan 5-nya yang 6 kali, tapi 6-nya yang 5 kali. Jadi seperti itu. Nah, kalau menggunakan garis bilangan sama saja. Jadi ada 6 sebanyak 5 kali. Ini pertama adalah 6 yang pertama gitu ya. Terus ini 6 yang kedua gitu ya, sampai ke 12. 6 yang ketiga dan seterusnya sampai 5 kali. Akhirnya ketemu jumlah terakhirnya yaitu di angka 30. Jadi seperti itu. Nah, ini ada contoh 1.10 begitu ya. Jadi Endang adalah anak yang rajin menabung. Tiap akhir bulan dia selalu menabung yaitu 500.000. Jika Endang menabung selama 7 bulan secara berturut-turut, tentukan banyak tabungan Endang dalam bulan tersebut ya. Jadi potongan dan bunga bank itu diabaikan karena menabungnya di celengan mungkin ya. Jadi di sini permasalahannya adalah 7 kali menabung begitu ya sebanyak 500.000. Berarti penjumlahan 500.000 gitu ya. Penjumlahan 500.000 sebanyak 7 kali. Seperti ini diuraikan 500.000 tambah 500.000 tambah 500.000 sebanyak 7 kali sehingga ditemukan yang terakhir hasil akhirnya yaitu 3.500.000. Apabila dengan menggunakan garis bilangan sama gitu ya. 500.000 sebanyak 7 kali, 500.000 yang pertama, 500.000 yang kedua, 500.000 yang ketiga, terus sebanyak 7 kali sehingga ketemu 3.500.000. Jadi seperti itu. Nah, dan di contoh selanjutnya yaitu contoh 1.11. Ketika memasuki musim dingin, suhu di negara Eropa sering turun drastis. Setiap 1 jam suhu turun sebesar 2 derajat Celcius ya. Jika pada pukul 18.00 suhu di sana adalah 10 derajat, tentukan suhunya ketika pukul 24 waktu setempat. Nah, ingat 1 jam itu turun 2 derajat ya. Nah, kita lihat bahwasanya tadi dari pukul 18 hingga pukul 24 itu berarti 6 jam. Sedangkan setiap 1 jamnya itu suhu turun 2 derajat. Nah, sehingga turunnya suhu selama 6 jam itu tinggal mengalihkan saja karena setiap jam tadi turun negatif 2 atau turun 2 derajat ya, di sini dituliskan negatif 2 karena turun 2 derajat dikalikan dengan 6. Nah, artinya penjumlahan negatif 2 sebanyak 6 kali hasilnya adalah negatif 12. Artinya penurunan suhu dari pukul 18 sampai dengan 24 itu adalah
12 derajat, sehingga suhu di situ karena tadi pertamanya yaitu 10 derajat ya, menjadi turun sebanyak 12 derajat, hasilnya ada suhu pada pukul 24.00 adalah negatif 2 derajat Celcius. Jadi seperti itu. Apabila dengan menggunakan garis bilangan tadi, karena suhu awalnya yaitu 10 derajat begitu ya, setiap 1 jam turun negatif 2 gitu ya, atau turun 2 derajat, berarti kan 2 derajat yang pertama, 2 derajat yang kedua gitu ya, terus sampai 6 kali ketemunya yaitu negatif 2. Jadi seperti itu. Nah, secara umum yang namanya perkalian ya, kita lihat di catatan biru begitu ya, apabila ada A dikali dengan B, maka penjumlahan B sebanyak A kali. Jadi seperti itu. Nah, sedangkan sifat-sifat operasi perkalian itu ada yang pertama komutatif begitu ya. Komutatif ini sama dengan sifat penjumlahan tadi, A dikali B sama dengan B dikali A. Jadi contohnya misalkan 1 ditambah 1 dikali dengan 2 gitu ya, akan sama dengan 2 dikali dengan 1. Nah, yang kedua asosiatif, sama pertukaran ya. Apabila ada A dikali B dikali C, boleh dikerjakan A dikali B dulu, setelah itu dikali C, atau boleh di B dikali C dulu yang dikerjakan, setelah itu hasilnya dikali A, nanti hasilnya akan sama. Nah, yang berbeda di sini ada sifat distributif. Distributif ini namanya sifat penjabaran kan begitu ya, sifat penjabaran. Apabila ada A dikali dengan dalam kurung B ditambah C gitu, maka caranya adalah A dikali dengan A ini ya, setelah itu ditambah dengan A dikali dengan C gitu. Nah, apabila ada A dikali dengan B dikurang C, maka A dikali dengan B ini, setelah itu dikurangi A dikali dengan C. Nah, caranya seperti itu kalau sifat perkalian. Nah, jadi di sini ada tabel, nanti silakan adik-adik silahkan diisi tabelnya, dilengkapi di chat begitu ya. Berapa nilai A dikali dengan B, B dikali dengan A dikali dengan B, kemudian dikali dengan C begitu. Nah, dilengkapi semuanya tabelnya. Terus yang ketiga juga gitu ya, pengecekan sifat distributif. Nanti adik-adik silahkan dihitung untuk B ditambah dengan C berapa, terus A dikali B ditambah dengan C berapa. Nah, ini nanti dilengkapi semua. Ini berdasarkan sifat distributif atau pembuktian sifat distributif. Kalau yang pertama tadi pembuktian sifat komutatif dan asosiatif. Nah, begitu juga dengan tabel 1.4 gitu ya. Ini distributif yang pengurangan. Kalau tadi yang penjumlahan, sekarang yang pengurangan. Jadi nanti dilengkapi saja. Nah, terus selanjutnya ayo kita amati begitu ya, bahwasanya perkalian bilangan bulat gitu ya, perkalian bilangan positif dengan positif itu akan menghasilkan bilangan positif. Perkalian bilangan positif dengan negatif itu nanti akan menghasilkan bilangan negatif. Perkalian negatif dengan positif itu menghasilkan bilangan negatif. Perkalian negatif dengan negatif itu akan menghasilkan bilangan positif. Ya, silahkan diambil kesimpulan. Biasanya sih apabila salah satunya negatif maka hasilnya negatif. Tapi apabila dua-duanya negatif, hasilnya malah positif. Jadi seperti itu, untuk mempermudah kita memahami dan mengingatnya. Nah, ini silahkan nanti dilengkapi ya, untuk pengecekan hasil perkalian. Ini nanti dilengkapi adik-adik dengan berpanduan yang tadi. Begitu juga dengan tabel 1.7, nanti adik dilengkapi di buku latihannya ya. Begitu juga dengan tabel
1.8 gitu ya. Ini nanti yang kosong silahkan diisi sesuai dengan ini. Berapa A dikali B gitu. Ini juga berapa A dikali B, ini juga berapa A dikali B gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, kaitannya dengan konsep ketakwaan sebenarnya untuk mengingatnya seperti ini ya. Jadi kalau positif itu kan melaksanakan, kalau positif yang satunya perintah. Apabila kita melaksanakan perintah, maka kesimpulannya adalah takwa. Tapi apabila kita melaksanakan larangan, maka tidak takwa, makanya negatif gitu ya. Terus apabila kita meninggalkan, kita meninggalkan perintah, maka hasilnya ya tidak takwa, kan begitu ya. Apabila kita meninggalkan larangan, hasilnya adalah takwa juga. Nah, jadi seperti itu. Silahkan nanti dipahami adik-adik sekalian. Nah, di sini ada ayo kita menanya, boleh nanti dibaca, ditanyakan. Nah, sekarang kita akan masuk ke faktor bilangan bulat. Nah, sebenarnya yang namanya faktor itu adalah yang bisa membagi habis ya adik-adik sekalian. Di sini ada contoh 1.2, tentukan faktor positif dari 6. Nah, berarti artinya yang bisa membagi habis 6 itu berapa saja, yaitu 2, 3, 1, dan 6. Kalau di sini alasannya dikarenakan ada 3 sedemikian sehingga 6 sama dengan 2 dikali 3. Nah, makanya 2 ini faktor dari 6. Sebenarnya yang lebih mudah adalah yang bisa membagi habis 6 itu adalah ya 2, 3, 1, dan 6. Inilah yang bisa membagi habis bilangan 6. Maka bilangan-bilangan ini disebut faktor dari 6. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus selanjutnya di sini ada bilangan prima. Nah, ini adik-adik tahu nggak bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan positif yang hanya memiliki satu faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, bagaimana cara menentukan bilangan prima? Kita ikuti langkah berikut begitu ya. Yang pertama, di sini ada kotak, nanti silahkan kotak ini adik-adik pindahkan di buku latihan, terus kemudian ikuti langkah-langkah yang ada di sini. Yang pertama, coretlah angka 1 begitu ya. Saya kasih contoh angka 1, kita coret. Terus coretlah bilangan kelipatan 2 kecuali 2. Nah, berarti 2 nggak boleh kita coret nih. Yang kelipatan 2 berarti kan 4, 6, 8. Ini kan kelipatan 2 ya. Terus semuanya dicoret. 2 tapi nggak boleh dicoret. Terus coretlah bilangan kelipatan 3 kecuali 3. Berarti 3 nggak boleh dicoret, tetapi kelipatannya boleh. 6 sudah dicoret, 9 gitu ya, 12. Nah, nanti dilanjutkan. Terus coretlah bilangan kelipatan 5 kecuali 5. Nah, berarti 5 nggak boleh, tapi kelipatannya dicoret, 10 dan selanjutnya lagi. Nah, begitu seterusnya, sehingga yang tidak dicoret inilah nanti bilangan-bilangan prima. Contoh 2 ini bilangan prima, 3 ini bilangan prima. Kenapa? Karena 2 ini hanya bisa dibagi oleh 1 dan 2. Seperti penjelasan contoh ini tadi kan. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. 3 itu juga hanya bisa dibagi 3, hanya bisa dibagi 1 dan dibagi 3. Ya, nanti silahkan dilanjutkan ya. Banyak nih nanti bilangan primanya bisa ketemu berapa saja. Nah, selanjutnya pembagian bilangan bulat. Nah, pembagian bilangan bulat ini sebenarnya kebalikan dari perkalian ya. Ya, namanya pembagian. Di sini gambarnya kita lagi bagi-bagi kue nih. Bu Fitri lagi bagi-bagi kue. Nah, kita lihat contohnya.
di sini. Karena sedang baik hati, Ibu Fitri ingin membagikan kue kepada tetangga. Kue yang dimiliki Ibu Fitri ada 12. Nah, ingat, ini ada 12 kue yang mau dibagi, sedangkan tetangga yang akan diberikan kue tersebut ada 6. Nah, ada 6 tetangga dan hanya ada 12 kue. Pertanyaannya adalah masing-masing tetangga itu nanti mendapatkan berapa? Nah, jadi begitu. Nah, saya yakin adik-adik juga sudah tahu. Jadi alternatif penyelesaiannya berarti 12 kue tadi begitu ya, dibagi dengan 6. Caranya sebenarnya kalau adik-adik belum tahu begitu, tapi saya yakin sudah tahu lah begitu. Caranya dari 12 ini lakukan pengurangan secara berulang dengan 6 ya. 12 dikurangi 6 dikurangi 6 hasilnya 0. Jadi 12 dibagi dengan 6 ini hasilnya 2. Kenapa 2? Karena pengurangan berkurang dengan 6 sebanyak 2 kali. Nah, hasilnya sebenarnya seperti itu gitu. Tapi saya yakin adik-adik sudah diajarkan dari SD dan sudah tahu gitu. Nah, untuk contoh 1.14 selanjutnya ini, seekor tupai mula-mula berdiri di titik 0 nih. Tupai itu dapat melompat ke kiri atau ke kanan. Sekali melompat sejauhnya 3 satuan. Sekali melompat 3 satuan. Tupai telah melompat ke kiri dan berada di titik 15. Sebelah kiri 0. Berapa kali tupai telah meloncat? Nah, maksudnya seperti ini nih gambaran. Tupai itu sudah berada di titik 15, tetapi dia sekali melompat itu hanya 3 kali. Nah, pertanyaannya adalah berapa kali dia melompat, kan gitu. Nah, maka cara pengerjaannya kalau dengan menggunakan garis bilangan gampang gitu ya. Tupai itu sudah berada di sini nih. Karena dia itu badannya kecil dan hanya sekali melompat itu 3, berarti kita tinggal ngitung. Dia sekali melompat, sekali melompat, sekali melompat, sekali melompat, sekali melompat. Nah, berarti ada berapa kali nih? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata si tupai itu ketahuan dia melompat sebanyak 5 kali. Nah, di sini cara perhitungannya seperti ini nih. Agak ribet, tapi adik-adik harus pahami. Misalkan banyaknya lompatan tupai itu adalah T. Nah, silakan di sini. Banyaknya lompatan tupai itu adalah T, maka dapat diperoleh dengan cara negatif 15 dibagi 3. Ketemunya adalah negatif 5. Atau T-nya ini diperoleh dengan negatif 15 dikali sepertiga. Gitu ya. Negatif 15 dikali 1 dibagi 3. Ketemunya juga negatif 5. Jadi seperti itu. Nah, secara umum jika ABC ini adalah bilangan bulat gitu ya. ABC ini adalah bilangan bulat, diperhatikan. Jika A dikali B sama dengan C gitu ya. A dikali B sama dengan C, maka berlaku A itu diperoleh dari C dibagi B dengan syarat B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, jika A dikali B sama dengan C, maka B ini diperoleh dengan C dibagi A dengan syarat A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, jadi ini dipahami ya, dibaca ulang lagi, kemudian dipahami. Sekarang urutan operasi. Nah, apabila terdapat operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian secara dalam satu kesatuan soal, maka kita tidak boleh mengerjakannya sembarangan. Kita harus urut sesuai dengan urutan operasi. Yang pertama ya, aturan yang pertama, hitung bentuk yang di dalam kurung. Nah, ini aturan pertama. Apabila ada operasi yang di dalam kurung seperti ini gitu ya, maka kita wajib kerjakan yang di dalam kurung dulu. 6 ditambah 2 hasilnya 8, baru dikalikan dengan 4 hasilnya 32. Itu aturan yang pertama, yaitu saya ulangi, hitung bentuk yang di dalam kurung. Itu aturan yang pertama. Sekarang aturan yang kedua,
Hitung bentuk eksponen atau pangkat. Nah, apabila ada pangkat, itu harus dikerjakan dulu. Negatif 4 ditambah 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 ini dikerjakan dulu. 3 pangkat 2 kan 9. Jadi negatif 4 ditambah 9 hasilnya adalah 5. Nah, jadi seperti itu. Itu aturan yang kedua. Sekarang aturan yang ketiga. Nah, aturan yang ketiga. Perkalian dan pembagian secara berurutan dari kiri ke kanan. Nah, apabila ada perkalian dan pembagian, maka dari kiri dulu yang dikerjakan. Contoh 1. 2 ditambah 3 dikali 4. Ada penjumlahan dan perkalian. Maka kalau ada penjumlahan dan perkalian, yang dikerjakan lebih dulu adalah perkaliannya dulu gitu. 2-nya ditulis lagi ditambah 3 dikali 4 12 gitu. Maka hasilnya adalah 14. Saya ulangi, yang dikerjakan berarti yang kali dulu apabila ada penjumlahan dan perkalian, walaupun yang paling sebelah kiri adalah penjumlahan. Sekarang contoh yang kedua. Ada pembagian dan perkalian. Nah, apabila ada pembagian dan perkalian seperti ini, maka kerjakan yang paling kiri. Nah, di sini ada 48 dibagi 2 terlebih dahulu, hasilnya adalah 24. Setelah itu dikali dengan 2 yaitu 72. Maka kerjakan yang kiri terlebih dahulu. Sekarang contoh 3. Ada perkalian dan pembagian. Jadi kerjakan perkalian dulu. Kenapa? Karena perkalian itu ada di sebelah kiri. Maka 24 dikali 2 dulu, hasilnya itu 48. Setelah itu dibagi 8, hasilnya adalah 6. Jadi seperti itu. Dan selanjutnya penjumlahan dan pengurangan secara berurutan. Nah, contoh 1. Ada 3 dikurangi 2 ditambah 5 dikali 4. Mana dulu yang dikerjakan gitu. Yang dikerjakan dulu adalah perkalian dulu gitu. Penjumlahan dan pengurangan itu belakangan. Setelah 3 dikurang 2 ditambah 5 dikali 4 kan 20 ya. Nah, maka setelah begini ada penjumlahan dan pengurangan. Mana dulu? Nah, yang paling kiri dulu yang dikerjakan gitu. Jadi 3 dikurang 2 itu 1, baru hasilnya ditambahkan dengan 20, yaitu 21. Yang kedua, contoh yang kedua, ada 3 ditambah 4 dibagi 2 dikurang 5 dikali 4. Mana dulu yang dikerjakan? Perkalian dulu. Pembagian dulu. Pembagian, setelah itu baru perkalian. Jadi 3 ditambah 4 dibagi 2 gitu ya. Baru dikurangi 5 dikali 4 20. Jadi 3 ditambah 2 yaitu 5. Kerjakan dulu ya yang paling kiri, setelah itu baru dikurangi 20, hasilnya adalah 15. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada ayo kita menalar, silakan adik-adik nanti dibaca. Terus perkalian bilangan bulatnya. Maksudnya seperti ini. Kalau ada 0 dikali dengan 0, maka hasilnya akan 0. Kalau ada 0 dikali dengan bilangan positif, maka hasilnya 0. 0 dikali bilangan negatif, hasilnya akan 0. Kalau ada bilangan positif dikali dengan 0, maka hasilnya juga akan 0. Bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif, maka hasilnya positif dengan positif, maka hasilnya positif. Positif dengan negatif, maka hasilnya negatif. Yang paling bawah, bilangan negatif dengan 0 tetap hasilnya 0. Bilangan negatif dengan bilangan positif hasilnya negatif. Bilangan negatif dengan negatif hasilnya positif. Nah, jadi cara mengisinya seperti itu. Untuk yang pembagian nanti silakan adik-adik diisi, dilengkapi tabelnya. Nah, jadi seperti itu. Kita sudah sampai ke akhir kita berlatih 1.3. Silakan adik-adik soalnya dicoba, dibaca, dikerjakan gitu ya. Saling berdiskusi juga boleh dengan temannya. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan saya di sesi pembelajaran untuk kegiatan 1.3. Saya cukupkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.